bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan penghormatan saya sebagai seorang warga negara. Amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sesuai janji saya tadi, saya akan memperkenalkan narasumber. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada Anda yang melihat langsung dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan komentar dan nanti akan kami bacakan pernyataan serta pertanyaan menarik dari Anda kepada para narasumber yang ada di sini. Saya sapa terlebih dahulu 5 orang narasumber di studio. Pertama adalah politikus Partai Gerindra Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan berikutnya adalah politisi yang kini menjadi Ketua DPP PD Perjuangan, Andreas Pareara. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, berikutnya analis senior Drone Prit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, dan ada Mas Arya, tadi sudah saya kenalkan. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan tadi. Dan yang terakhir adalah pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam. Malam, Mas Bram. Oke, tadi di segmen sebelumnya memang kita sudah membahas soal politik dan bagaimana kalkulasinya. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya akan mundur sedikit membahas terkait dengan langkah hukum dari 2 kebijakan atau pemberian pengampunan dari Presiden ini. Saya akan ke Mas Ferry terlebih dahulu. Ya. Mas Ferry, Anda cukup kencang beberapa waktu ini, beberapa hari ini kemudian mengkritisi. Anda katakan hukum dipermainkan. Apa dasar Anda mengatakan itu, Mas? Pertama, pemberian ini seolah-olah membenarkan pernyataan Mas Hasto dan Pak Tom bahwa perkara mereka merupakan permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Mereka pada dasarnya bisa dikatakan upaya politisasi terhadap kasus mereka sehingga jadi kriminalisasi. Makanya saya sebut ini political trial dan hari ini terbukti dengan pemberian amnesti dan abolisi. Karena perangkat ketentuan di Undang-Undang Dasar kan eksplisit menyebutkan pasal 14 ayat 2 ya. Amnesti dan abolisi diberikan presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Institusi politik itu. Tapi kemarin sudah diajukan dan DPR setuju kan? Iya, institusi politik maksudnya. Artinya hak ini digunakan dengan pertimbangan institusi politik. Oke. Sekali lagi ini membenarkan argumentasi dari 2 orang ini bahwa mereka sedang dikerjain lah quote and quote oleh orang-orang tertentu. Nah, luar biasanya adalah ini kan diberikan presiden tanpa menghitung waktu pemidanaan. Oke. Biasanya karena ini alat presiden untuk memberikan pengampunan ya, clemency atau pardoning power itu kepada orang-orang politik. Kasusnya makar, bisa dilihat tuh pemberontakan, pencemaran nama baik presiden. Tiba-tiba ada di Mas Hasto ya, walaupun ada perkara khusus ya dulu baik Nuril. Tetapi ini unik karena langsung setelah putusan Mas Hasto dan Pak Tom itu dapat. Biasanya dia punya proses dulu tuh, masuk penjara dulu tuh. Oke, menjalani dulu. Ya, maksudnya. menjalani dulu. Jadi bagi saya presiden sendiri tidak nyaman dengan proses politik ini. Tapi bukannya biasanya pengampunan itu akan diberikan pada 17 Agustus? Itu kan menjadi hal yang sering, paling tidak saya yang awam itu mendengar itu. Bukankah Ya. ini juga berdekatan momentumnya? Tapi kan 17 Agustus mereka mukim dulu di dalam penjara kan. Oh, oke. 17 Agustus berikutnya. Tapi poin saya tidak itu. Poin saya pembenaran itu terjadi ya di dalam upaya perlawanan 2 orang ini terhadap politisasi kasus mereka. Dan Pak Prabowo mengeluarkan sangat cepat. Artinya dia tidak nyaman. Pertanyaan saya malah adalah kalau benar asumsi 2 orang ini dan respon cepat presiden, siapa pelaku yang mengkriminalisasi mereka? Atau tidak nyaman dengan siapa pertanyaannya? Ya, atau siapalah itu ya. Anda menduga siapa? Ini dari 2 orang ini juga. 2 orang ini selalu menyebut nama, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dan angkanya disebut angka 7 kan. Oke. Gitu ya. Oke. Dan saya logis pernyataan itu karena satu kan Mas Hasto ditangani KPK, Pak Tom Lembong ditangani oleh Kejaksaan. Kedua-duanya masih bekas orang nomor 7. Oke. KPK diisi orang-orang Pak Presiden Jokowi dan bahkan Pak Presiden Jokowi 3 kali memilih pimpinan KPK
tidak lumrah karena presiden sebelumnya 2 kali saja. Dan jaksa agungnya masih jaksa agungnya Pak Presiden Joko Oke, Widodo. kalau klaster dari Mas Arya tadi petahana ya? Ya, petahana. Jadi kalau dijelaskan apakah argumentasi dengan penyebutan figur ini yang melakukan kriminalisasi, saya menemukan bukti petunjuknya. Nah, tugas membuktikan yang lain itu tugas penyidikan, bukan Oke, tugas Ferry Amsari ya. baik, tahan dulu. Saya ke Bang Andreas dulu. Jadi kalau dikatakan tadi, Bang Noel tuh yang ngelihatnya. Maksud Bang Noel benar juga. sebelum saya lempar ke Bang Noel, saya ke Bang Andreas dulu. Jadi kalau disebutkan nama Presiden ke-7 disebut yang membuat tidak nyaman begitu, PDIP menganggap seperti itu, Bang Kenapa Andreas? tidak nyaman? Tadi kan disebut tidak nyaman Presiden karena dikeluarkan gitu. langsung begitu keputusan untuk Pak Tom dan juga iya, Mas Hasto begitu, Bang Andreas. Saya sebelum ke sini kemarin kalau nggak salah dihubungi, saya tanya nanti siapa-siapa yang jadi narasumber. Oh, ada Bung Ferry Amsari, terus Arya Fernandes, ada Bang Noel, ada ya Mas Yan. Saya waktu dengar Pak Ferry Amsari, oke bagus ini. Oke. Jadi artinya pertanyaan saya tadi setuju dengan apa yang disebutkan Mas Ferry. Bantu saya, Pak. Bagus. Enggak, artinya statement PDIP sama dengan Bang Ferry, ada ketidaknyamanan itu. Karena apa yang saya pikir sih sudah dijelaskan oleh Bang Ferry. Tapi artinya di PDIP internalnya begitu juga, Ya Bang karena Andreas. itu tadi kan kita kan tahu proses hukumnya. Ya paling tidak yang saya tahu, yang saya ikuti proses hukumnya Mas Hasto ini kan ya 2 kali 3 kali saya ikut di persidangan itu gitu, terutama yang berkaitan dengan saksi dan pembuktian. Saya bukan ahli hukum gitu, tapi saya lihat kok aneh gitu ya. Oke. Pertama obstruction of justice itu muncul belakangan kan, dan karena saya agak tahu juga ceritanya tuh, untuk selalu dibikin cerita kan, dibuat skenario cerita yang kemudian ini apa ya, agak mengada-ada. Tapi itu soal hukum saya nggak terlalu inilah gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ferry gitu. Soal pembenaran dari apa yang disampaikan, ya saya kira Presiden dalam posisi ini berani mengambil sikap seperti itu dan membuat keputusan ini. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Saya yakin bahwa ketika Presiden membuat keputusan pun beliau mempunyai ahli-ahli hukum. Karena saya dengar juga seperti itu, gitu. Ada ahli-ahli hukum yang juga memberikan pertimbangan. Tapi pada kalau beliau, ada gitu. pembacaan bahwa Presiden tidak nyaman, kemudian pasca diputuskan langsung diberikan amnesti untuk Mas Hasto begitu? Saya nggak tahu persis, itu wilayah Presiden. Saya nggak tiap hari juga ikut dengan Presiden. Tapi dari apa yang keputusan yang dibuat, saya kira itu mengindikasikan arah ke sana. Presiden perlu ada suasana yang lebih, ya kan kita tahu bahwa yang namanya amnesti itu ya dengan maksud dan tujuan untuk ada rekonsiliasi dari situasi ini gitu. Jadi Presiden berani memutus proses yang terjadi sebelumnya untuk ada rekonsiliasi di dalam. Baik. Karena kita tidak punya persoalan dengan Pak Prabowo sebagai presiden maupun sebagai. Jadi yang ada masalahnya dengan? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, dan beliau tidak mau terlibat dalam persoalan itu gitu. Bahkan kalau bisa menyelesaikan itu, menyelesaikan itu. Hal yang sama kan saya kira dulu waktu Gus Dur ya, ketika Gus Dur naik jadi presiden, teman-teman kita seperti Budiman Sujatmiko dan lain-lain kan memperoleh amnesti juga kan pada waktu itu. Jadi artinya rekonsiliasi menjadi garis bawah yang menurut Anda itu jadi dasar Presiden memberikan ya, Bang ya? Salah satu tujuan daripada amnesti itu. Oke, baik. Itu. Oke, kami tahan di situ. Bang Noel, benarkah demikian Pak Presiden nggak nyaman ini dengan kemudian putusannya langsung diberikan pengampunannya, Bang? Sekali lagi soal nyaman tidak nyaman kan cuman batin beliau yang tahu, dia dan Tuhan yang tahu ya kan. Yang pasti apa yang disampaikan itu bukti ketulusan beliau dalam melihat masa depan bangsa ini ke depan. Karena kan berkali-kali beliau menyampaikan bahwa dia punya referensi beberapa negara ya, hancurnya sebuah negara itu kenapa? Karena elitnya tidak mau bersatu. Nah, Pak Prabowo ingin mencontohkan dan dia juga saya lihat bukan mencontohkan tapi dia mempraktekkan bahwa sudah kita hentikan konflik-konflik warisan-warisan yang kiranya hanya merusak bangsa ini ke depan. Udah hentikan dendam masa lalu, kebencian masa lalu. Bangsa ini harus ditenteng dengan apa? Tangan kirinya untuk memajukan bangsa ini,
tangan kanannya untuk nguatin. Tapi Jadi kalau tidak- timeline waktunya terlalu cepat begitu? ya tadi apa yang disampaikan Bung Ferry, ya betul. Seharusnya kan Presiden memberi amnesti ketika proses hukumnya berjalan gitu. Biasa tradisi itu ada setiap 17-an ya kan, 17-an ada pengampunan-pengampunan lah ya kan. Tapi ini kan tidak. Nah, itu yang luar biasanya. Saking apa? Saya nggak punya beban buat bangsa ini. Saya hanya ingin bangsa ini ke depan lebih baik. Tapi itu menjustifikasi bahwa ada pesanan bahwa kasus ini bukan murni hukum begitu. Nah, justru ternegasi terhadap tuduhan-tuduhan itu. Selama ini apa yang menjadi tuduhan misalnya Mas Hasto, kemudian Tom Lembong, atas semua narasi-narasi yang ada yang kita lihat kan seakan-akan ini pesanan Pak Jokowi. Nah, ternegasi kan enggak juga. Dia tidak mau. Dia tidak mau dibebani oleh tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya gitu. Jadi maksud Anda dengan pemberian abolisi dan amnesti itu menghapus kecurigaan itu? Lah iya. Bukan menambah, Pertama menguatkan. menghapus, kedua persis apa yang senior saya sampaikan tadi, ayo kita rekonsiliasi. Udah bangsa ini nyatu aja, yuk kita bicara tentang ke depan, arah Oke. bangsa ini ke depan. Ngapain lagi kita teng masa lalu tuh, beban itu yang nggak enak itu. Atau Pak Prabowo tidak ingin terbebani oleh tuduhan itu Justru tadi? Pak Prabowo berani memikul beban itu. Oke. Pak Prabowo justru berani memikul beban itu. Kan kita lihat nih banyak sekali orang ya, maaf, secara sudut pandang menilai itu sebuah kesalahan besar. Tapi kan Pak Prabowo tidak melihat itu presiden kita. Oke. Dia hanya pertimbangan, ya sudahlah kita bangsa ini yuk bicara tentang ke depan yuk gitu loh. Jadi menurut Anda Pak Prabowo mengambil tanggung jawab penuh atas itu? Atas segala Dia tuduhan memikul yang beban kemudian- itu berani, dengan keberanian. Dan dengan ketulusan, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada kecurigaan, tanpa ada dasar dendam dan kebencian. Oke. Bayangkan, Tom Lembong itu kan jelas temannya Mas Anies ya. 2024 kemarin bagaimana dihinanya Pak Prabowo kan? Berapa Pak Prabowo dinilai? Dan begitu juga Mas Hasto yang menarasikan Prabowo menampar dan mencekik salah satu wakil menteri. Oke. Tapi Prabowo kan tidak bicara tentang itu. Dia hanya bicara, udah ke depannya kita baik-baik aja lah. Oke. Karena biar gimana pun Bu Mega dengan partainya ini kan partai besar Bu. Pak Prabowo kan lihat Bu Mega seperti kakaknya, mbaknya. Gitu loh. Ini Gerindra ini seperti adiknya nih. Makanya saya panggil abang saya ini senior. Oke. Baik, jadi menurut Anda itu menghapus semua kecurigaan publik. Nah begitu itu, ya? nah gini, biar bangsa ini tidak larut dengan kecurigaan-curigaan. Oke. Kemudian tidak lagi larut dengan masa-masa lalu. Ayo kita bicara tentang ke depannya seperti apa. Problem bangsa ini terlalu banyak. Oke. Dan terlalu banyak. Di sisi lain kita berharap ke depan ini kita lihat konflik global kemarin. Bayangkan apa yang dulu pernah dipidatokan Pak Prabowo dan terjadi sekarang kan. Oke, Perang. baik. Tahan di situ Bang. Gitu loh. Jadi maksud Anda ya Pak Prabowo memikul semua tanggung jawabnya ya? Berani memikul beban Oke, itu. baik. Kami Saya dapat yakin poin nggak Anda. ada yang berani pemimpin sekarang. Oke, Mas Ferry, tanggapan Anda? Permasalahannya bukan di Pak Prabowo menurut saya. Karena ini sudah selesai secara politik terjadi ya, walaupun akan terjadi perdebatan soal intervensi terhadap Hukum. putusan pengadilan. Perdebatannya siapa dalangnya yang membuat orang-orang secara politik harus masuk ke ruang pengadilan berbulan-bulan. Ya. Ada hak orang yang tertindas. Oke, Pak Tom bilang 9 bulan seluruh Nah, prosesnya. 9 bulan. Saya nggak tahu Mas Hasto ya. Tapi ini kan proses yang memakan waktu, menyita perhatian. Pakai berdebat lagi soal mens rea tiap hari, tiap pagi, tiap malam gitu ya. Toh ternyata akhirnya disadari oleh negara ini permainan politik. Nah, pertanyaan besarnya siapa dalangnya? Nah, itu yang mestinya dijawab. Tidak bisa hanya sekedar rekonsiliasi. Yang rekonsiliasi itu kan beberapa partai. Orang yang kemudian dituding oleh negara. Jadi maksud Anda Pak Prabowo, PDIP, dan Mas Anies rekonsiliasi? Ya, Kalau saya tafsirkan kalau Anda. mereka mau rekonsiliasi silakan, tapi bagi saya sayang saja harus ada oposisi dalam negara demokrasi. Tapi poin saya bukan gitu. Ini orang yang memenjarakan orang lain diapain? Karena produk hukum itu dan hukum itu tidak boleh diintervensi. Oke. Ada orang dimasukkan, dijebloskan karena dia lawan politik, itu jadi bagi saya itu pengerusakan terhadap bangunan konstitusional kita. Oke. Nah, Oke. masa ini juga rekonsiliasi kita terhadap orang yang mempermainkan hukum? Bagi saya orangnya harus dicari siapa pelakunya dan kenapa. Jadi menurut Anda seharusnya Pak Prabowo tidak hanya memberikan pengampunan, Tidak tapi ada- mencari. siapa Nanti yang kalau membuat. ketemu jangan khawatir kalau memang apakah Pak Jokowi, non Pak Jokowi. Kasih amnesti aja di ujungnya. Tapi kita tahu kebenaran hukum itu bekerja dan politik tidak boleh di atas hukum. Oke. Jadi nanti ke depannya jangan khawatir
Bagi pendukung siapapun, kalau dia terbukti mempermainkan hukum, dia dikenakan sanksi, ya presiden bisa kasih dia amnesti. Oke, tapi harus dicari poin Anda Harus itu ya. dicari. Ya, Bang Noel. itu yang saya kira Ya, silakan. poin ini yang penting gitu. Artinya saya sepakat dengan apa yang dimaksudkan oleh Bung Ferry gitu. Tadi yang saya maksudkan juga rekonsiliasi dalam sistem hukum gitu, itu penting. Dalam Oh, arti rekonsiliasi juga, bukan aktor politik, bukan maksud soal Anda? hanya soal aktor itu berikut, tapi sistem yang kita bangun itu gitu. Karena selama ini dengan apa yang disamakan oleh Pak Hasto, Tom Lembong, dan juga mungkin kasus-kasus lain yang terjadi sebelumnya adalah politisasi hukum, dan ini juga merupakan warning bagi para penegak hukum gitu. Jangan menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi orang. Oke. Kalau dulu orang hanya dituduh PKI, kemudian dia dikriminalisasi, sekarang kasus-kasus seperti ini gitu kan, menggunakan hukum ini kepentingan politiknya dengan menggunakan hukum untuk memenjarakan Jadi orang. Anda Ini yang setuju berbahaya. yang kriminalisasi harus dicari? Ya justru itu gitu, artinya di sini poin daripada persoalan ini bahwa ke depan kita jangan pakai lagi model-model seperti ini, bahwa ya proses yang berkaitan dengan ini tentu ada aktor-aktornya gitu, dan itu mulai dari para pelaku penegak hukum itu sendiri. Oke, baik. Mereka juga jangan menggunakan, mereka jangan mau jadi mesin kekuasaan politik. Oke, gitu. baik. Jadi Bang Noel, Pak Prabowo juga akan mencari atau ya sudah rekonsiliasi dilanjutkan dengan semua pihak begitu, Bang Noel? Ya penting ya rekonsiliasi, tapi tadi pembelajaran kita ini gini, kan kita punya traumatik bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan. Dan tadi abang saya ini menyampaikan hal itu maksud saya itu poinnya. Kalaupun tadi harapan Bung Ferry bahwa yang mencobloskan mereka diberi sanksi juga, kemudian nanti diamnesti, yaitu itu baru rekonsiliasi gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, apapun pilihannya gitu loh ya, apapun pilihannya, apapun sudut pandangnya, selama itu memang poinnya untuk buat majuin bangsa ini nggak masalah. Agar apa? Semua belajar. Jangan nanti pas dalam kekuasaan gampang sekali mengkriminalkan orang. Jadi Pak Prabowo Karena beda akan mencari pandangan. atau tidak itu Kenapa? kira-kira? Itu Pak bukan Prabowo. tugasnya Pak Prabowo gitu. Ini kita semua Tapi kan punya ada tanggung jawab moral kriminalisasi, itu. kalau harus clear dicari Ya, begitu artinya kan? justru Pak Prabowo kan tidak mencampuri urusan itu gitu. Sekarang ya di dalam proses seperti itu, para ahli hukum, itu yang mereka sehingga jangan juga Pak Prabowo kemudian dibebankan dalam posisi itu. Karena saya lihat bagus dalam kasus seperti yang terjadi kemarin, beliau ya artinya proses hukum berjalan gitu. Tapi ketika pada titiknya bahwa ini ada hal yang saya pikir ini merupakan proses kriminal, ya ambil sikap dan dia berani mengambil sikap itu. Oke. Gitu. Jadi kalau ya urusan apa yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, oke, mari publik kita melihat itu gitu. Kita melihat itu bahwa jangan kemudian ya kita dorong. Tapi kalau tidak ada kemauan dari Pak Prabowo kan Jangan yang menggunakan kekuasaan. Itu tidak yang penting. bisa kemudian juga publik hanya berjalan sendirian. Ya, kita harus berani melakukan itu. Ini gini, Tanggung ini kan jawab bangsa ini selalu bicara tentang rekonsiliasi. Yang harus ditanya siapa yang tidak mau rekonsiliasi. Karena ini udah berkali-kali. Itu dulu siapa jenderal apa tuh berkali-kali coba ingin merekonsiliasi antara kawan-kawan yang PKI dengan yang sekarang, antara ditolak kan tuh. Dan berkali-kali, ketika juga saya dulu 2000 berapa bicara tentang rekonsiliasi, banyak juga melakukan penolakan. Oke. Nah ini yang kita menurut saya ini menjadi ketakutan bangsa ini. Artinya apa? Banyak penyakit di pemikiran bangsa ini. Dan menurut Anda Di itu akan otaknya. terjadi lagi? Penolakan dan ada pihak yang tidak mau? Dulu waktu saya bela Munarman, cuma satu saya harapkan supaya ada rekonsiliasi bangsa ini. Ditolak tuh. Oke. Ya, saya mau ini kita berbeda pandangan bukan berarti kita menolak gagasan rekonsiliasi hidup damai sebagai bernegara. Cuman pertanyaan saya besarnya adalah soal permainan hukum ini dipakai sebagai alat politik. Saya ambil contoh yang bisa dibuktikan yang gampang ya. Suatu waktu Pak Effendi Simbolon kalau saya tidak salah mengatakan bahwa harusnya Pak Hasto berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi. Kalau perkaranya tidak ditahan oleh Pak Presiden Jokowi, sudah masuk dari lama. Loh, ini kan indikasi Pak Jokowi melakukan obstruction of justice. Nah, yang kena obstruknya yang lain, pelakunya lain. Nah, ini kenapa didiamkan oleh aparat? Berarti ada yang sedang mempermainkan agenda hukum, agenda pemberantasan korupsi. Tapi kan ini kan soal tidak keberimbangan yang terjadi ya. Dan bagi saya buktinya udah banyak ya.
kalau saya belajar di kampus itu ya, penyelidik dan penyidik itu kan dipancing daya ininya ya. Kritisnya. Bahasanya kampungnya Mas Arya itu, ayam berkokok curiga, tidak berkokok curiga, itu kepalanya penyidik. Masa ada yang mengatakan orang melakukan obstrak dia tidak curiga gitu ya. Di hukumku itu tidak hanya presumption of innocent, tapi ada presumption of guilty. Oke. Ada misalnya contohnya tersangka, terdakwa, itu presumption of guilty itu. Ini ada orang mempermainkan hukum sampai hari ini para saksi-saksi yang mengatakan keterlibatan seseorang itu nggak dipanggil. Oke. Yang dipanggil malah lawan politiknya. Pakai sampai diberi amnesti lagi kan. Itu artinya orang yang menjadi ruang untuk membuktikan ada permainan hukum malah nggak dipanggil. Oke. Saya ke Mas Arya sekarang. Saya ingin lihat dari sisi politiknya begitu. Jadi kalau perdebatannya hari ini adalah orang di belakang layar itu akan kemudian juga dicari. Kalau menurut Anda dan proyeksi Anda, Pak Prabowo, politiknya seperti itu tidak nanti? Satu, sebelum saya bahas ke sana, kalau kita lihat sejarah amnesti atau abolisi sejak lama, itu memang motivasinya politik. Oke. Motivasi politik ini tidak selamanya negatif, tapi bisa juga kita lihat motivasinya pertama tentu stabilitas. Bagaimana satu kebijakan itu bisa menciptakan stabilitas politik atau tidak. Oke. Yang kedua tentu motivasinya adalah menghindari konflik. Menghindari konflik politik. Jadi setiap kebijakan amnesti atau abolisi dilakukan supaya tidak timbul konflik di masa yang akan datang. Dan itu terjadi dalam sejarah kita. Misalnya kalau kita lihat beberapa presiden-presiden sebelumnya itu kan melakukan amnesti atau abolisi. Kasus PRRI, Permesta, ada amnesti abolisinya. Kasus GAM, ya. Kasus Papua beberapa. Begitu juga misalnya Budiman Sujatmiko, Muchtar Pakpahan. Oke, setelah 98 ya? Setelah 98. Jadi memang motivasinya politik. Dulu kan sebenarnya waktu zaman raja-raja Eropa itu kan memang raja itu yang dapat menentukan siapa yang bisa hidup, siapa yang bisa meninggal. Tapi kemudian dalam sistem hukum modern itu diadopsi, rajanya powernya dibatasi, tapi hak dia untuk memberikan pengampunan itu tetap ada. Makanya dalam sistem kita itu pengampunan itu diberikan berdasarkan pertimbangan dari DPR. Mas Arya, berarti kalau begitu apa pertimbangan kemudian ya rekonsiliasinya dengan PDIP? Simbolnya adalah melalui Mas Hasto. Apa yang kemudian bisa kita bayangkan jika kemudian itu tidak diberikan? Apakah kemudian akan gesekan yang ekstrim begitu PDIP dan juga Pak Prabowo? Oke. Pak Prabowo ini kan tahun pertama dan presiden di semua negara-negara demokrasi itu biasanya di tahun pertama pasti memikirkan bagaimana supaya kondisinya stabil, tidak ada konflik, tidak ada gangguan-gangguan ya. Meskipun Pak Prabowo sudah didukung oleh 6 dari 8 fraksi, kecuali nanti PDIP gabung ya, kita belum tahu. Nah, tapi Pak Prabowo tentu punya pertimbangan lain, dan ini Pak Prabowo tentu ingin ambil kredit juga dari sisi ini, gitu ya, ingin ambil kredit yang positif supaya ini tidak hanya soal stabilitas, tapi bagaimana Pak Prabowo tetap menjaga hubungan baik dengan PDIP di satu sisi, tapi juga dengan Pak Jokowi di satu sisi. Nah ini menurut saya ini seperti perimbangan bejana berhubungan aja. Jadi kalau misalnya hubungan dengan PDIP-nya lagi baik, Pak Prabowo juga ingin melakukan hal yang sama dengan Pak Jokowi. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Oke, ini hanya perimbangan menurut Anda ya? Saya kira ya. Jadi kalau kemarin Bang Deddy Sitorus mengatakan ketum Anda Bu Mega sudah instruksi untuk mendukung penuh konsisten kepada pemerintah Prabowo, akan secara clear nanti akan juga ikut masuk ke dalam? Ya, kita ini selalu melihat apa politik itu hanya di luar dan di dalam gitu. Gini, artinya ya saya ngikutin juga diskusi soal koalisi, oposisi. Soal kita ini memaksakan apa? Memaksakan potret di dalam satu frame yang sudah ada gitu kan. Kalau potretnya itu besar pasti tidak cocok dengan frame-nya itu gitu. Kalau potretnya terlalu kecil, itu frame itu jadi kebesaran gitu. Itu seolah-olah kita mau memasukkan apa yang kita praktikkan sekarang, yang ini kemudian di dalam kotak oposisi dan koalisi itu. Jadi tidak perlu masuk untuk mendukung. Sehingga saya katakan
di PDI Perjuangan, Ibu Mega kemarin tegas mengatakan kita tidak menggunakan sistem koalisi dan oposisi, dan PDI Perjuangan tidak mengenal itu gitu. Oke. Dan dalam sejarah Indonesia pun koalisi dan oposisi itu hanya terjadi di parlementer, sistem parlementer kemarin. Gitu. Ya, kita berada di luar dan di dalam itu sudah biasa dari dulu, dan ya ketika di pemerintahan Pak SBY kemarin pun kita ada di luar dan kita mengambil peran fungsi sebagai partai yang melakukan pengimbangan gitu. Justru di luar banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan juga. Karena yang di dalam pun belum tentu ada dalam satu pikiran yang sama dengan pemerintah. Jadi posisinya akan sama dengan zaman Pak SBY, di luar kita ekstrim berada sebagai partai akan penyimbang, mengkritisi. dan politik itu dinamis gitu. Tidak eksak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Apa yang banyak orang pikir, oh kalau ini harus di sini gitu. Mati, kartu mati di sini, paku mati di sini. Ini harus paku mati di sini. Politik itu bukan ilmu eksakta gitu. Yang kemudian semuanya harus terpaku. Ini ada di dalam dinamika politik yang berkembang, yang juga ya kita ini orang ilmu sosial, orang politik kan, dinamika itu yang akan menentukan bagaimana perkembangan politik. Harus saya katakan bahwa politisi itu kadang-kadang berpikir lebih cepat dari para ilmuwan politik gitu. Kenapa? Kita ada di lapangan gitu. Dan saya belajar ilmu politik juga, saya tahu bagaimana proses politik yang ada di lapangan seringkali lebih cepat daripada apa yang ada di dalam teori-teori yang ada gitu. Jadi langkah PDIP hari kita ini sekarang ada di dalam situasi seperti itu. Jadi nanti Bung Arya, ya silakan kita teliti lagi apa sih sebenarnya pola politik, sistem politik yang akan kita bangun gitu. Dan saya kira itu yang lebih cocok untuk Indonesia ke depan. Dan hari ini dan ke depan. Mas Yan, saya sekarang ke Anda. Kita lihat bagaimana kemudian netizen menanggapi ini sebetulnya, Mas Yan. Jadi kalau ini di minggu lalu, saya lupa hari Kamis atau Jumat, Kamis sepertinya, tanggal 31. Abolisi dan amnesti keluar. Seberapa kemudian ini menarik perhatian netizen sebetulnya? Jadi dari tanggal 31 itu isu Pak Prabowo mengusulkan 31 ini malam. Ada datanya, Mas Yan. Di belakang kita akan lihat yang saya gimana nih dulu. biar ceknya. Anda bisa berdiri. Boleh. Berdiri. Untuk melihat kemudian isu di sini aja. Maaf, sorry. gimana? Di sini aja. Jadi artinya ada pembicaraan 17,9 ribu ya, untuk soal amnesti ini ya. Jadi gini, ini kita periodenya 31 ya, sampai tanggal 3 Agustus, 31 Juli sampai tanggal 3 Agustus. Yang menarik itu terjadi shock frame. Singkat cerita apa itu shock frame? Orang kaget lah, kurang lebih. Media kaget, terus saya tadi cek Bang Ferry juga kaget juga ternyata. Kaget. Nah itu dia, Bang. Jadi itu beneran. Politik gitu. lebih cepat daripada ilmuwan. Nah itu dia. Nah yang menarik itu adalah nanti kita lihat sentimennya itu begitu apresiasinya itu baik itu tokoh politik, pakar hukum, kecuali Bang Ferry dan Mas Novel Baswedan itu negatif ya. Gitu. Pak Mahfud itu positif. Tadi Noel Baswedan. Saya dan Mas Novel negatif ya? Oh negatif Bang, negatif. Tapi Abang pakai perspektif hukumnya. Gitu. Atau saya ingat ke Mas Uceng dan juga Mbak Bibip ini kan juga tidak setuju. Tidak setuju ya, nah itu. Udah ada ya. podcastnya juga itu, udah kritik juga gitu. Intinya gini, di wilayah opini itu positif semua. Ya, positif semua gitu. Jadi ibarat kata itu kanan kiri itu positif semua. Dan artinya Pak Prabowo itu bisa dibilang secara opini itu menang telak. Gitu. Untuk kasus amnesti ini. Amnesti available di sini, Bang. Cuma yang menarik itu dilihat ya, ada isu kedua bendera One Piece, fenomena bendera One Piece, terus yang ketiga judi online. Ya, saya nggak terlalu ini. Kenapa? Karena di isu fenomena bendera One Piece dan judi online itu negatif Pak Prabowo, relatif negatif. Dan ingat isu abolisi dan amnesti itu ada waktunya. Orang ke depan itu nggak terlalu lagi fokus ke situ karena udah selesai. Gitu udah. Nah, yang menarik itu di bendera One Piece. Jadi menurut Anda ini akan mengancam tren positif terhadap Prabowo di minggu lalu begitu ya? Betul. Oke, Mas Yan, jangan terlalu panjang. Di segmen berikutnya saya akan ajak Mas Yan untuk lebih dalam lagi soal data. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Oh, siap.